Itu ada penjudi yang kecil. Itu Yang warna biru. Duduk anak soleh-solehah. siap. Solehah. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Dahsyat, Allahu Akbar. Ya, tahun-tahunnya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan atas kenikmatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita dapat menjalankan Halaman berapa, Ustazah? sebentar, belum lagi Ustazah sebut halamannya, ya. Sudah, Ustazah. Ya, salawat beriringan, tak lupa pula kita haturkan, kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Ya, duduk anak soleh-solehah. Siap. Aidan, apa dipegang itu nah? Dilepas dulu. Apa dipegang tuh merah-merah lampu? Dilepas dulu ya. Nanti Halaman berapa, Ustazah? dulu ya. Oke, bukunya sebelum kita memulai, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa, angkat kedua tangan. Baca Robi. Ini aja nah ya, baca Robi ini Ada soalnya nggak kedengaran. ya, tidak usah baca. Nabi Muhammad. Berapa, Ustazah? Ustazah, suaranya tidak kedengaran. 25. Tidak kedengaran. Ustazah, kalau menguap, jangan lupa Ustazah, kedengaran suaranya. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Ustazah, suaranya kecil. Ustazah, suaranya kecil. Suaranya Ustazah udah besar jaringannya. Ustazah, suaranya kecil. Dek. Yang lain diam dulu nah, yang lain diam ya, yang lain diam. Biar temannya bisa mendengarkan suara Ustazah ya. Yang lain diam. Udah kedengaran suara Ustazah? Diam, hap. Ayo, diam, hap. Oke, semua diam ya. Nah, tepuk semangat. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Oke. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. Zaman 2000 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam. Oke, sekarang kita mau lihat dulu Naufal Afkar. Kemudian ada Asyasla, ada Muhammad Rial. Muhammad Rial habis mandi ya, segar sekali kelihatannya.
Ada Zuhaira, ada Ashifa, ada Kansa, ada Aca, A'udzubillahi Dayan, Najwa, Ahmad Faidan, Davina, Zaki, Kaira, Hanif, Naufal, Azam, Raihan, Muhammad Ibnu Fatan, ada Muhammad Kasam, ada Hasbi, kemudian ada Gazi. Gazi dibuka kameranya. Khadijah dibuka kameranya. Jangan ribut nah, jangan ribut. Nah, ini yang tadi hadir ya, yang hadir Zoom tadi majelis pagi ya. Sebentar mengaji nah, ayo sebentar mengaji ya. Kita belajar tematik dulu ya. Setelah tematik baru kalian ngaji ya. Sebentar ngaji ya. Oke. Dengarkan Ustazah. Hasbi dibuka kameranya, Ashifa dibuka kameranya, Khadijah dibuka kameranya. Sebentar ngajinya. Siapa ngaji ini? Sebentar ngajinya nah, biar temannya tidak terganggu ya. Allah. Oke, dengarkan Ustazah ya. Sekarang siapkan buku tema 3-nya. Sudah disiapkan? Nah, dibuka halaman 53. Bismillahirrahmanirrahim. Wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hasbi ngaji gak Hasbi? Ya, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidika yatiman Sebentar ngaji nah. Hasbi nge-zoom ke Hasbi ngaji nih. Oke. Halaman 53 ya, dibuka halaman 53. Halaman 53 dibuka ya. Halaman 53 belajar di kelas. Coba sekarang yang belajar. Wa amma sa'ila fala tanhar. Novel Rashid, bisa nggak baca nak? Halaman 53. Mana Novel Rashid? Ya, dibaca. Mati rabbika fahadis. Wa amma halaman 53 nak. fahadis. Ayo belajar di kelas. Ayo dibaca. Ayo Novel Rashid. Halaman 53 dibaca nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3, 4, 5, 6. Itu belum orangnya. Coba ya kita baca. Ustazah, Ya. tanya. Tadi Hasbi tutup kamera pasal Hasbi ngaji sama Ustazah Herianti. Oh iya ya. Terasa. Tuh, 53. Novel Rashid, mana Novel Rashid? Ayo dibaca nah, halaman 53. Sudah dibaca belum? Ayo dibaca. Tak terasa waktu istirahat. Dibaca pelan-pelan aja, dibaca pelan-pelan. Dengarkan temannya ya. Ayo nak. Novel Rashid bisa baca nggak? Nggak bisa baca kan nak? Bisa mengeja? Belum? Oke. Kita ganti aja ya. Oke, coba Gazi. Mana Gazi? Ayo Hamzah Gazi dibaca halaman 53. Belajar di kelas. Belajar di kelas. Ya. Ya. Dengar Gazi ya, semua diam. Nasar nih. Terasa ya. Nasar mana? Itu tempat keluar. Diam semua dulu. Temannya lagi membaca nah. Minta tolong ya, diam dulu nah ya. Temannya lagi membaca. Pak. Nggak apa-apa diajak nah, nggak apa-apa diajak. Di mana Gazi? Hasbi mulai lagi Hasbi. Hasbi nggak usah buka-buka chat. Halo semua, apa Hasbi nih?
Asli nggak usah buka-buka chat ya. Nanti kalau sudah selesai pembelajaran baru buka chat atau sebelum pembelajaran. Istirahat. Ya, terus B tambah L. Bel. Belah. Bel masuk. Belah. Bel masuk kelas berakhir. Oke. Nah, kemudian bel Masuk kelas. masuk kelas berbunyi. Oke. Masuk kelas. Murid Jadi masuk Belum bundanya. ke lihat cara bacanya. kelas. Oke. Sampai di kelereng nah ya, sampai di kelereng aja satu paragraf. Mereka. Ya, mereka duduk dengan Tang ya. tertib. Kemudian Coba perhatikan ada guru membawa kelereng. Sudah ya? Coba lagi yang lanjut Naufal Afkar. Coba dibaca. Paragraf kedua yang ada coba perhatikan. Ico, Mana bukunya Naufal Afkar? enggak usah deh. Paragraf kedua ya, setelah kelereng coba perhatikan. Ya yang ini. Ini dibaca. Coba perhatikan. Oke. Selanjutnya dibaca Hasbi. Sekantong kelereng terdiri dari Dia tulis yang sekantong kelereng terdiri dari 10 butir, artinya 10 butir. Satu ditambah 6 menjadi 16. 10 ditambah 6 ditambah 1 sama dengan 16. 10-an tambah 6 satuan sama dengan 16. 10 tambah 6 sama dengan 16. Oke. Nah, perhatikan Ustazah ya. Jadi ini pelajaran matematika di mana di sini kantong kelereng terdiri dari 10 butir. Artinya 10 butir itu, nah ini 10 butir ya. 10 butir itu satunya itu adalah Satuan. puluhan kan 10 adalah puluhan. Kemudian kalau ditambah 6, 10 kalau ditambah 6 jadi berapa? Berapa nih? 10 kalau ditambah 6 jadi berapa? 16 ya. 10 ditambah 6 menjadi 16. Nah, 16 ini kita belajar yang mana satuan, yang mana puluhan. Kalau ada dua angka, dengarkan Ustazah ya. Kalau ada dua angka, yang paling belakangnya itu disebut dengan satuan ya. Disebut dengan satuan. Misalnya 16. Yang ada di angka belakang sekali angka apa? Angka 1 atau 6? 6. Nah, angka 6 ya. Yang paling belakang itu adalah 6. Yang paling belakang disebut dengan satuan. Berarti angka 6 adalah satuan ya. Raihan perhatikan Ustazah nak. Perhatikan Ustazah Raihan ya. Perhatikan Ustazah ya. Lihat di kameranya ya. Nanti kalau ada soal nggak ada lagi yang salah ya.
Nah, yang paling belakang adalah satuan, angka 6. Kemudian, urutan yang kedua dari belakang. Urutan yang kedua dari belakang itu disebut dengan puluhan ya. Puluhan ya. Jadi hari ini kita belajar 2 angka dulu ya. Nah, 16. 16 angka yang paling belakang disebut dengan satuan. Nah, kedua dari belakang ya, itu disebut dengan puluhan ya. Jadi kalau misalnya 16, angka satunya itu adalah puluhan, angka yang paling terakhir itu adalah satuan. Kalau misalnya angka 5, kalau misalnya Ustazah bilang angka 5 itu apa? Satuan atau puluhan? Satuan ya, karena hanya ada satu angka. Kalau misalnya ada dua angka, misalnya 25. Nah, yang mana yang paling terakhir? Angka 2 atau 5? 5. Angka 5. Berarti angka 5 itu apa? Puluhan atau satuan? Satuan. Oke, satuan. Betul sekali ya, satuan ya. Nah, kalau angka 2 ini disebut puluhan ya, karena coba kalian baca 20. Nah, 25. Nah, 20 berarti 2 ini adalah puluhan ya. Yang 5 ini adalah satuan ya. Jadi kata kuncinya adalah supaya kalian tidak bingung, kalau angka yang paling belakang itu, yang paling akhir itu, yang paling terakhir, yang paling belakang itu disebut dengan satuan ya. Satuan. Nah, kemudian yang kedua dari belakang itu disebut dengan puluhan ya, kalau dia 2 angka. Nah, kalau dia hanya 1 angka berarti disebut dengan satuan. Kalau angka 2 itu ada berapa angka? 1 atau 2? 2. Nah, 1. Berarti disebut apa? Satuan atau puluhan? Satuan. Coba ya, Ustazah mau tanya Azam. Dengarkan Ustazah Azam. Lihat ke Ustazah. Azam, kalau misalnya angka 7 itu satuan atau puluhan? Satuan atau puluhan? Satuan. Boleh bisik-bisik. Ustazah tanya Azam, puluhan atau satuan Azam? Satuan ya, karena angka 7 hanya ada satu angka. Coba sekarang Ustazah mau tanya Aca. Perhatikan Ustazah Aca. 19 angka 9 itu satuan atau puluhan? Satu sama 6. Iya, satuan ya. Nah, satuan ya karena paling akhir. Kemudian Asyifa, coba dengan Ustazah Asyifa. Angka 27. Angka 2 itu satuan atau puluhan? Oke, dan betul ya, puluhan. Hasbi, 26. Yang mana di situ angka satuan? Oke, 6. Betul sekali ya, 6 ya. Toyib. Kemudian Raihan, angka 8 itu satuan atau puluhan? Puluhan. Kok puluhan? Coba 8 itu ada berapa angka? 1 atau 2? 1. Kalau misalnya 1 disebut apa? Puluhan atau satuan? Satuan ya. Ingat Raihan ya. Kalau dia hanya 1 angka selalu disebut dengan satuan. Kan hanya 1. 1 aja kan? Angka 8 berarti satuan ya. Kalau dia ada 2 angka, yang paling terakhir disebut dengan satuan, yang keduanya disebut dengan puluhan ya. Naufal Afkar. 15. Angka satunya itu apa? Puluhan atau satuan? Puluhan. Oke, betul sekali ya. That's right. Ain Nur Hudaya. Ain, dengar Ustazah. Sudah dia.
Ain, angka 12. 12, yang mana di situ satuan, Nak? Mana satuan? 1 atau 2? 2. Apa? 1 atau 2? 2. Oke, 2. Betul ya, 2 ya. Kaira, mana Kaira tadi tuh? Kaira. Ya, Kaira. Kaira, angka 3. Angka 3 itu satuan atau puluhan? Satuan. Satuan ya. Good ya. Kemudian, satu orang lagi. Ibnu Fatan. Muhammad Ibnu Fatan. Bukan Ahmad Faidan, Ibnu Fatan ya. 17. 17 yang mana di situ angka puluhan? 17. Angka berapa? Angka Angka 1 ya. Good ya. Berarti sudah banyak yang paham ya. Ustazah berharap semua paham ya. Paham semua? Paham. Oke. Kalau sudah paham kita pindah. Coba lihat ini. Halaman nah ini ya. Di halaman 54 bisa dilihat juga ya. Di sini ada 14 pensil. Kemudian yang angka satunya itu adalah puluhan. Yang angka 4-nya adalah satuan ya. Ingat ya, kata kuncinya adalah yang paling belakang kalau ada 2 angka, yang paling belakang itu adalah satuan. Dan yang paling depannya itu 2 angka dari belakang adalah puluhan. Kemudian kalian coba membuat kalimat. Siapa di sini? Apa itu kalimat? Atar keluar dulu nak Atar. Atar keluar dulu. Aradiknya jam 9 ya, 9.15. Aku 2 ya. Ya. Novria de Vega. Yang kelas 3, yang Arabi keluar dulu nah ya, nanti 9.15. Ya, jam 9 ya. Oke. Kita lanjut membuat kalimat ya, membuat kalimat. Jadi kalian apa itu kalimat? Kalimat itu adalah susunan kata yang terdiri dari satu kalimat. Seperti ini namanya kalimat ya. Ini kalimat ini namanya. Kalau kata itu satu kata kayak kamu itu kata. Misalnya bisa itu kata, dapat itu kata ya. Nah, saya itu kata, satu kata. Kalau misalnya kalimat itu kumpulan dari kata ya, kumpulan dari kata-kata. Kalau kata itu adalah kumpulan dari huruf, kalau kalimat adalah kumpulan dari kata-kata. Ini kalimat ini ya. Mulai dari sini sampai titik itu disebut dengan satu kalimat ya. Nah, kalian caranya membuat kalimat misalnya membaca. Coba buat kalimat. Siapa yang bisa buat kalimat dari kata membaca? Membaca buku. Membaca buku. Ya, membaca buku. Harus ada pakai pelakunya ya. Ya, saya membaca buku. Nah, itu adalah kalimat ya. Jadi kalau kata itu, dengarkan Ustazah nak. Kalau kata itu seperti kamu, saya, membaca, buku itu adalah kata. Kalau kalimat itu saya membaca buku, itu adalah kalimat ya. Nah, coba buat kalimat cuci tangan. Cuci tangan. Cuci tangan. Cuci tangan. Ya, betul sekali. Saya mencuci tangan ya. Kalau misalnya Ustazah minta coba buat kalimat dari kata cuci tangan, terus kalian buat saya mencuci tangan. Nah, betul ya. Seperti itu ya kalimat ya. Kalau misalnya kalian buat kalimat bisa. Coba buat kalimat bisa. Aku tahu. Kalimat ada bisanya. Berarti yang ditulis harus ada bisanya. Ya, betul sekali Ahmad Faidan ya. Jadi yang ditulis harus sudah ada kata tugasnya. bisanya. Kalau misalnya membaca berarti yang ditulis harus dibuat kalimat, harus ada kata membaca. Atau misalnya menulis harus ada kata menulis. Apa tadi kalimat yang ada kata bisanya? Coba buat kalimat yang menggunakan kata bisa. Saya bisa membaca. Ya, saya bisa membaca ya. Saya bisa menulis. Kalau misalnya tidur.
Kan disuruh buat 3 kalimat Nggak usah tolong di dan langsung 3 aja, Mas. kalimat terima kasih. Saya membaca doa. Tidur. Apa? Saya Sebelum tidur saya membaca doa. ya sebelum tidur saya membaca doa. Ya betul ya. Sudah pintar semua buat kalimat ya. Nah, coba misalnya kalian buat contoh kalimat ini ya, halaman 255. Di sini ada buatlah kalimat menggunakan bilangan. Misalnya menggunakan bilangan 12. Nah, di sini ada contohnya. Ibu membawa 12 butir telur ayam ya. Ibu membawa 12 butir telur ayam. Jadi dari bilangan 12, bisa dibuat dalam kalimat. Ibu membawa 12 butir telur ayam. Jadi diuraikan 12 itu, 1 itu puluhan, 2-nya adalah satuan. Coba misalnya ya dari bilangan 12 kalimatnya ibu membawa 12 butir telur ayam. Coba kalian buat kalimat yang berbeda dari angka 5. Coba buat kalimat dari angka 5. Kalau tadi Dari angka 11. kalau tadi kata, sekarang bilangan. Dari angka 5, coba buat kalimat. Saya membawa 5 buah apel. Oke, saya membeli. 5 buah apel. Ya, saya membeli atau saya membawa 5 buah apel. Betul ya, Muhammad Kasam ya, paham ya? Coba buat lagi kalimat menggunakan angka bilangan 3. Ayo, bilangan 3. Saya punya 3 telur. Saya ada 3 telur. Saya mempunyai Saya bawa anggur 3 adik. 3. Saya bawa anggur 3. Oke, saya bawa. Nah, bukan bawa ya, membawa ya. Kalau menggunakan bahasa Indonesia yang bagus itu membawa ya. Saya bawa, membawa. Bagusnya membawa ya, lebih sopan nah ya. Harus ada kata sopan, ada kata yang bagus sebenarnya tetapi kurang baku ya. Jadi harusnya saya membawa 3 anggur. Coba lagi buat kalimat dari bilangan 15. Ayo, kira-kira apa bagus 15? Kalimatnya. Saya punya 15. 15 tahun. Saya punya 15 kue. Ya, saya mempunyai 15 kue ya. Apalagi selain itu? Ada kalimat yang lain? Saya mempunyai 15 kue. Saya mempunyai 15 permen. permen ya, betul sekali ya. Saya mempunyai 15 kue. Tadi ada betul. Saya mempunyai 15 permen. Apalagi selain itu kalimatnya yang pakai menggunakan 15? 2015. Saya mempunyai 15 jeruk. Oh ya, saya mempunyai 15 jeruk. Atau saya punya 15. Jadinya ya, atau saya membagikan 15 buah mangga atau 15 buah jeruk ya. Boleh. Atau saya membeli 15 kue. Atau saya mempunyai 15 permen ya. Sudah pintar ya. Jadi dari bilangan itu, dari bilangan yang tadinya kalau dari kata kalian buat dari jadi kalimat, yang tadinya membaca, saya membaca buku. Nah, dari bilangan kalian buat kalimat sudah bisa juga ya. Nah, saya mempunyai 15 permen yang tadi ya. Contoh-contoh yang sudah disebutkan teman-temannya. Kemudian kalau dari 15 itu kalau diuraikan jadi berapa? 10 ditambah 5 ya. Jadi kalau misalnya 15 itu kalau diuraikan berarti 10 ditambah 5 sama dengan 15. Kalau misalnya 17, coba diuraikan 17. Bagaimana menguraikannya? 10 ditambah 7. Tambah 7, good ya. Kalau misalnya 19, kalau diuraikan jadi Davina, kalau
Kalau menguap ditutup nah ya, ditutup ya. Nah, kalau 19 bagaimana? 20 tambah 9. Ya, Tambah 9. 10 tambah 9. Kalau misalnya 12? 20 tambah 2. Ya, 10 ditambah 2 ya. Sudah pintar semua ya. Oke. Tanyanya tuh 12. Rasa ngawur. Dengarkan Ustazah. Kalau menguap jangan lupa ditutup. Jangan dibiarkan ya. Nah, kalau menguap sudah ditutup, syaitan bisa masuk ya. Oke, sekarang sudah paham ya soal matematikanya. Sekarang kita belajar tentang coba dibaca halaman 60, halaman 60. Coba dibaca Asyifa halaman 60 dibaca. 60. Halaman 60 pulang sekolah. Di situ ada pelajaran SPDP. Ya, dibesarkan suaranya nak ya. Halaman 60. Ayo, halaman 60 pulang sekolah. Bel pulang sekolah sudah berbunyi. Murid-murid berseru gembira. Susan juga gak nampak. Ini Susan jadwal latihan mendarat. Perhatikan ini. Sampai di rumah bisa sangat letakkan. Didengarkan dulu ya, didengarkan Asyifa membaca nak. Biasa tertib karena orang tuanya telah mengajarkan sikap disiplin. Setelah beristirahat, membersihkan diri, Susan berangkat ke tempat latihan menari. Susan menyukai tarian tortor karena gerakan mudah dan tidak terlalu cepat. Ya, terus? Sudah? Nah, jadi tadi di bacaan itu ada tentang latihan menari tortor ya, menari tortor. Nah, sesampainya di rumah meletakkan sepatu. Nah, bel pulang sekolah sudah berbunyi, murid-murid berseru gembira. Kemudian hari ini Susan ada jadwal latihan menari tortor. Nah, Susan pulang di ibunya. Sesampainya di rumah, Susan meletakkan sepatu di rak sepatu. Susan meletakkan tas di atas meja belajar. Susan sangat tertib meletakkan barang miliknya. Nah, meletakkan sepatu di rak sepatu, meletakkan tas di atas meja belajar itu aturan atau bukan? Aturan. Aturan di mana? Aturan di mana? Aturan di rumah. Aturan di rumah ya, aturan di rumah. Jadi aturan-aturan yang ada di rumah harus dilaksanakan ya, tidak boleh diacuhkan ya, jangan ditutup Ahmad Faidan. Nah, jadi kalau ada aturan seperti itu, meletakkan sepatu di rak sepatu, meletakkan tasnya, merapikan tempat tidur itu adalah aturan di rumah. Jadi jangan kalian tidak lakukan ya. Ada di sini yang tidak perbaiki tempat tidurnya? Saya perbaiki ya. Jadi kalian harus disiplin. Kemudian ada juga aturan di sekolah. Misalnya aturan di sekolah apa? Kalau sudah bel masuk, berarti kalian harus masuk kelas. Kalau misalnya bel pulang sekolah sudah berbunyi, berarti kalian harus pulang. Tidak boleh lagi pergi bermain ya. Tidak boleh lagi keluyuran pergi bermain ke sana kemari ya. Jadi ada aturan-aturan di sekolah, ada aturan-aturan di rumah, dan harus kalian lakukan ya. Hasbi, mana Hasbi nih? Oke. Nah, tadi di situ ada jelek-jelek Ustazah. ya. Di kameranya jelek-jelek kadang tadi, ke belakang, ke depan, belakang, depan. Ya, dengarkan Ustazah. Tadi di situ ada tari tortor. Coba dibuka halaman 62.
halaman 62. Naufal Rashid dibuka kameranya, Nak. Halaman 62, menari bersama. Tari tortor berasal dari daerah Sumatera Utara, ya. Dari mana tari tortor? Sumatera Utara. Sumatera Utara. Halaman 62, nah, halaman 62. Halaman 62 bukunya dilihat, halaman 62. Ya, di situ ada tari tortor berasal dari daerah Sumatera Utara, ya. Tepatnya daerah Tapanuli Selatan, ya. Tapanuli Selatan. Jadi Sumatera Utara itu adalah nama provinsi, sama dengan Kalimantan Utara itu adalah nama provinsi. Nama kotanya adalah Tapanuli Selatan, ya. Kalau nama kota kalian adalah nah, begitu juga ya. Jadi tari tortor itu dari Sumatera Utara. Nah, kemudian daerahnya itu adalah Tapanuli Selatan, ya. Kemudian tarian ini gerakannya lambat, ya. Tarian tortor ini gerakannya lambat, ya, mengikuti irama khas musik Tapanuli Selatan. Coba perhatikan gambarnya ini. Lihat sudah gambarnya? Nah, ini yang pertama. Tangannya pertama di atas. Coba kalian tirukan tangannya di atas seperti ini. Ada seperti sungkemannya kayak gini, ya. Lihat. Nah, kemudian yang kedua gerakannya seperti ini. Nah, oke. Kemudian yang ketiga gerakannya seperti ini. Dan yang terakhir gerakannya seperti ini. Ya, sudah lihat? Oke, Ustazah putarkan video ya. Kalian simak videonya tentang tari tortor. Jam 9 jam lagi kau, Ustazah. Ya, jam 9 selesai. Ustazah suaranya kecil. Lihat nggak? Yang tempat hijau tuh nih. Sama gerakannya. Ya, Ustazah. Ya. Bukan atau apa sih kalau banyak Kalian lihat ke YouTube yang terbuka, Nak? Masker ada mana? ya. Ya. Pakai masker. Apa? Ada namakan enggak? Lihat ya. Apa? Nah, boleh diikuti. Dipakai aja kan Yang sudah terbuka YouTube kah? Terbuka. Ya. Si lebar. Nah, ini tariannya, Nak, ya. Ini namanya tari tortor. Ya, jaringannya. Ya, mana bilang dangdut. Tadi juga tuh ya. Tapi tadi gua dapat mainan Kalian perhatikan tariannya seperti ini ya. Gerakannya itu lambat. Ustazah, videonya putus. Videonya putus. Video YouTube-nya putus. Ya, jaringannya. Nah, ini namanya tari tortor ya. Nanti ada prakteknya ya. Oh, ada. Nah. YouTube kah yang kelihatan di layarnya kalian? Iya. Iya.
Ini tari tortor berasal dari Sumatera Utara. Nah, gerakannya itu lambat ya. Orangnya hilang ya. Jadi gerakan pertamanya tadi sudah dilihat ya. Ada di halaman 62, Nak. Ya, satu. Udah kelihatan tuh. Ini namanya penutupan peninginannya ya, peninginannya. Gazi, duduknya dirapikan Gazi. Gazi menari Gazi. Ada nggak sini yang suka menari? Muhammad Rial? Nah, jadi ini adalah tari tortor ya. Selanjutnya satu tari lagi ya, kita simak ya. Tari mana tuh? Nah, ini gerakan tari tortor ini gerakannya lambat ya. Gerakannya lambat. Kemudian satu lagi ya, satu lagi tarian. Bentar. Satu tarian lagi ya. Ini tarian. Ustazah, Ya. izin ke kamar mandi. Ya, silahkan. Jangan lama-lama. Ya. Tarian mau mere ya. Tarian mau mere ya. Kalau ini tarian mau mere. Yang tadi tarian tortor. Ini tarian mau mere. Kelihatan nggak YouTube-nya? Kelihatan. Bentar ya, jaringannya lagi. Jam 8.56. Sabar. Kalau tadi di sini kan suaranya kayak gini. Suaranya apa? Berdiri begini. Mas. Ini tarian Mai Mere ya. Nah, ini tarian Mai Mere. Biasa dengar musiknya enggak? Biasa Ustazah. Nah, jadi nanti kalian ada praktek menari, insya Allah. Ini juga gerakannya agak lambat dikit ya. Oke, udah. Nah, jadi tadi kita sudah pelajari tari tortor. Kalau yang ini memere ya, sudah tahu musiknya ya. Nanti kalian bisa lihat kembali untuk tarian tortor di YouTube
ya, nanti dicari aja. Punya sisa 2 menit. Sampai di sini ada pertanyaan. Betul. Ada? Oke. Siapa yang belum lancar membaca di sini? Saya. Ada nggak sini? Saya lancar-lancar dikit, Ustazah. Yang belum lancar membaca kayak Gazi ya, Gazi masih belum ya. Nah, ada kalau misalnya ada yang masih belum, nanti di japri Ustazah ya. Nanti di japri Ustazah, nanti Ustazah mau zoom yang khusus yang belum lancar membaca ya. Jadi nanti zoom sama Ustazahnya itu belajar membaca. Ustazah ajarin membaca ya. Nah, tetapi di luar zoom pelajaran tematik ya. Ya. Ustazah yang belum lancar membaca nanti boleh japri Ustazah. Nanti Ustazah akan zoomnya tidak lama ya, sekitar 10 atau 15 menit membaca ya. Nah, nanti aja ya, nanti besok atau nanti pekan berikutnya. Oke, sampai sini dulu ya. Sudah mau selesai tadi. Ada pertanyaan? Ada. Ya. Tugasnya sebentar di grup ya, sebentar Ustazah share di grup. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, Ustazah tutup ya. Ya, jangan lupa tetap semangat, tetap belajar, jangan malas-malas menuntut ilmu. Aturan-aturan yang ada di rumah dilaksanakan, ibadahnya juga, sholat 5 waktunya jangan ditinggalkan, bacaannya, hafalan-hafalannya, dan rajin mengaji ya. Khususnya harus patuh dengan orang tua ya, jangan membantah. Main HP-nya dibatasi ya, dikurangi. Kalau yang main HP setiap hari, usahakan menggunakan waktu. Kalau boleh main HP itu Sabtu Minggu aja ya, hari Sabtu dan Minggu, nggak usah lagi. Kalau jam pelajaran, nah kalau Senin sampai Jumat itu sekolah ya, nggak usah main HP. Ustazah, kalau Jumat kita nggak boleh main HP, pasal mau sholat Jumat. Ya. Bukan hanya hari Jumat ya, belajar juga. Kecuali kalian gunakan untuk Zoom atau menonton video pembelajaran. Oke, sampai di sini Ustazah tutup. Marilah kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Ayo sama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Akhirul kalam, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri pribadi Ustazah. Mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.